Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang RSP. Kembali dengan saya Samsul Anam. Kali ini saya ingin membahas mengenai manfaat kerjasama tim di dalam satu tempat pekerjaan. Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan apabila kita bisa bekerja sama dalam satu tim. Apa saja? Mungkin secara tidak sadar kita sering mendapatkannya ya. Kalau kita membutuhkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu, kita pasti membutuhkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu atau membantu kita. Begitupun sebaliknya, kita juga kadang suka membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu apa yang kita kerjakan gitu. Jadi semua hal tidak mungkin kita selesaikan dengan cara sendiri. Pasti ada satu dua hal yang butuh bantuan orang lain. Nah, sadar nggak sadar kalau kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu, manfaat kerjasama tim sangat penting untuk mencapai tujuan dan target dalam satu perusahaan. Nah, apa saja manfaatnya? Mari kita bahas bersama-sama. Mungkin ada beberapa poin ya, sekitar ya kita ambil 10 poin aja. Apa yang bisa kita dapatkan kalau kita bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Yang pertama adalah masalah lebih mudah untuk dipecahkan. Ketika kita mendapatkan masalah dalam satu tim, akan lebih mudah dipecahkan. Kerjasama dalam satu tim bisa membuat proses pemecahan masalah menjadi lebih mudah karena kontribusi dari banyak orang tentunya. Orang pastinya akan lebih bisa membantu membandingkan tidak hanya mengandalkan satu pemikiran saja, tapi dengan bekerja sama dengan berbagai banyak keahlian, ide, pengetahuan dan keterampilan bisa menghasilkan solusi potensial bagi berbagai macam masalah. Itu yang pertama. Jadi masalah lebih mudah dipecahkan dengan banyak pemikiran, ide banyak orang. Yang kedua adalah pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai, ya kan? Apalagi kita orang Indonesia mengenal dengan istilah gotong royong. Siapa sih orangnya yang nggak mau pekerjaannya lebih cepat selesai? Nah, dengan kerjasama akan membuat suatu pekerjaan lebih mudah cepat selesai karena dikerjakan bersama-sama. Nah, kalau kita bekerja sendiri pasti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan suatu tugas. Dengan kerjasama tim yang baik tentunya pekerjaan bisa selesai dengan lebih efektif karena ada saling tolong-menolong dalam proses pengerjaannya. Saat dikerjakan bersama-sama, pekerjaan yang rumit atau sulit akan terasa lebih ringan dan mudah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi akan terjalin lebih baik. Saat bekerja pasti kita harus berkoordinasi dengan banyak pihak. Nah, kerjasama tim akan memperkuat komunikasi serta memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif dan pemahaman yang lebih baik tentang satu masalah. Jadi komunikasi yang baik juga akan membuat karyawan semakin akrab sehingga bisa terhindar dari satu kesalahpahaman dan mempermudah koordinasi antar satu divisi atau satu dengan yang lain, intinya gitu ya. Bukan satu divisi, tapi satu individu dengan individu yang lain sehingga terjalin saling pengertian. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah saling belajar, karena setiap individu membawa keahlian, pengetahuan dan pengalaman masing-masing yang unik ya. Jadi ini juga dapat dibagikan bersama-sama ke orang lain. Hal ini akan memperkaya pengetahuan dan memperluas keterampilan individu
yang ada dalam satu tim. Nah, kan dengan berbagi pengalaman, berbagi solusi yang pernah kita alami, tentu kita akan memperbanyak wawasan. Kita juga bisa belajar dari kesalahan dan keberhasilan, kegagalan, dan pengalaman orang lain yang tadi saya sebutkan tadi ya. Sehingga kita lebih dewasa, lebih bijaksana, dapat ilmu baru dengan perspektif yang baru tanpa perlu mengalami kejadian yang dialami orang lain. Jadi belajar dengan pengalaman orang lain. Itu yang keempat. Yang kelima, membangun kepercayaan. Kepercayaan tim akan menciptakan ikatan yang kuat antara anggotanya. Jika kamu bisa mempercayai rekan sekerjamu, maka kita akan timbul perasaan yang aman, memungkinkan sikap saling terbuka dan saling support antara rekan satu sama lain. Nah, kepercayaan pada rekan kerja juga bisa mendorong komunikasi yang lebih terbuka secara tidak langsung, juga bisa meningkatkan kepercayaan pada organisasi dan manajemen yang menaungi kita, dalam hal ini perusahaan. Oke, 5 poin ini adalah sesi pertama yang bisa kita sampaikan. Lanjut part 2. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.